Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tata Andriani. Saya ingin bicara empat empat poin ya, 4 poin dari NKK, nilai kader Kopri. Ini memang jarang sekali disentuh. Selama ini jarang sekali disentuh, terlebih di Jember. Jarang sekali. Apa sih nilai kader Kopri? Nilai kader Kopri adalah sebuah identitas kita, identitas para Kopri dalam bergerak seperti itu. Nilai kader Kopri ini menjawab siapa kita dan bagaimana perilaku kita seharusnya seperti itu. Yang pertama yaitu modernisasi, 4 nilai ya, modernisasi, terus mitra sejajar, wanita muslimah, sama yang keempat ini yaitu watak Kopri seperti itu. Oke, kita berbicara modernisasi dulu ya. Modernisasi apa sih modernisasi? Modernisasi diharapkan para kader putri mampu untuk menyesuaikan perkembangan zaman gitu. Jadi tidak tergerus, tidak menjadi mereka yang hanya merawat tradisi-tradisi saja, tetapi juga mampu untuk mengikuti perkembangan zaman. Itu modernisasi seperti itu. Namun meskipun kader putri atau kopri ini harus mengikuti modernisasi, namun mereka juga harus memiliki landasan juga. Jadi bukan hanya ikut arus, tetapi juga mereka juga memiliki kapan ikut arus dan kapan tidak ikut arus. Jadi tahu posisinya seperti itu. Yang kedua yaitu adalah mitra sejajar. Mitra sejajar ini yaitu mitra sejajar laki-laki seperti itu. Perempuan menjadi mitra sejajar laki-laki. Dan ini beberapa waktu ini sering digembarkan tentang isu Al Zaitun ya. Bagaimana Al Zaitun yang mengatakan bahwa ini adalah kesetaraan gender gitu. Terus juga Al Al Al-Kafiyah, kalau nggak salah Al-Kafiyah, kalau salah itu mohon ditegur saya. Yang kedua yaitu Al-Kafiyah, yaitu sholat itu diimami sama perempuan, makmumnya laki-laki. Kalau kalau Al-Zaitun itu bagaimana, khutbah Jumat itu perempuan, terus soft antara laki-laki dengan perempuan itu sejajar, dan juga boleh perempuan mengimami laki-laki seperti itu. Oke, kita bahas dulu ya. Memang ada sebuah cerita, ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa pada suatu ketika Nabi pernah didatangi oleh seorang badui. Dia itu tunarungu dan dia itu tunawicara. Dia itu mau ikut sholat dengan Nabi ya, dan mau ikut sholat dengan Nabi. Waktu itu sholat subuh, namun Nabi sudah selesai sholat dan Nabi juga udah kesiangan, nggak tahu mau kemana gitu ya. Ada urusan ya, namanya Rasulullah itu pasti banyak urusannya kan. Setelah itu ada seorang perempuan, dia mau sholat subuh juga. Entah perempuan ini sudah sholat subuh sendirian atau sebagai makmum gitu, tetapi oleh Rasulullah itu masih disuruh mempraktekkan gimana gerakan sholat. Jadi si suku Badui ini diminta untuk melihat bagaimana cara si wanita ini sholat. Namun ternyata
si laki-laki ini yang tadinya itu hanya disuruh melihat, dia itu menirukan. Jadi kan dari belakang si perempuan ini nggak tahu bahwa dia itu dijadikan imam, itu nggak tahu seperti itu, dan itu dilihat oleh salah satu sahabat. Jadi akhirnya salah paham. Bukan sahabat, tas sahabat atau ada orang yang melihat seperti itu, ketika ditanyakan ternyata seperti itu, dan itu akhirnya disalahpahami gitu. Itu sih. Mitra sejajar, memang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa laki-laki dan perempuan itu uh, apa namanya itu sama-sama khalifah fil ard. Apa namanya, ketika laki-laki dan perempuan itu sama kedudukannya, kecuali siapa, kecuali perempuan, kecuali yang paling baik ibadahnya, seperti itu kan, yang paling paling baik akhlaknya, yang paling baik ketakwaannya, seperti itu. Dan juga ketika berbicara tentang apa namanya, mitra sejajar, ini kalau di dalam sholat itu tidak boleh ya, tidak boleh. Kenapa? Karena apalagi sampai, memang maksudnya itu gini, kenapa perempuan tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki, karena perempuan itu mengalami haid, seperti itu. Dan ketika berbicara haid itu sakit banget kan, takutnya ketika di tengah sholat itu apa namanya itu, si perempuan ketika ngimamin itu keluar darah haidnya, karena kita nggak pernah tahu, hormonnya perempuan itu sangat apa ya, sangat random, apalagi ketika didesak dengan berbagai faktor lainnya juga. Jadi tidak pernah tahu kapan keluar haid, itu seperti itu sih yang menyebabkan kenapa perempuan tidak boleh jadi imam sholat buat laki-laki, karena laki-laki nggak haid, seperti itu. Tetapi kalau perempuan jadi pemimpin sholat atau imam sholat bagi perempuan, ya nggak apa-apa gitu. Terus kalau di ranah publik memang oke. Mitra perempuan sebagai mitra sejajar ini memang iya. Kopri pun juga mendukung bahwa bagaimana kiprah laki-laki dan perempuan itu di ranah publik itu memang diusahakan sekali, seperti itu. Tapi bukan lantas membenarkan bahwa perempuan menjadi imam sholat bagi laki-laki, itu enggak itu. Kalau di ranah publik oke. Kalau di ranah uh, kalau di ranah-ranah tertentu memang tidak boleh, tetapi di ranah lain itu boleh, seperti itu. Yang kedua, yang ketiga yaitu wanita wanita muslimah. Wanita muslimah itu sudah terdapat di surat An-Nisa ya. An-Nur, An-Nur, bagaimana perempuan seperti apa sudah diatur di sana. Di beberapa surat juga itu. Terus yang terakhir yaitu watak kopri. Ya, ketika berbicara watak kopri ini kembali lagi merujuk kepada pancanorma kopri. Jadi nilai kadar kopri dan pancanorma kopri itu saling berkaitan. Seperti apa? Ya, PMI ibu ya harus menginisiasi emansipasi. Terus bagaimana
mereka berorganisasi dan totalitasnya, terus bagaimana partisipasi Kopri kepada event organisasi, terus bagaimana partisipasi kader Kopri kepada masyarakat, seperti itu. Jadi itu sih sedikit sepilan nilai kader Kopri yang jarang sekali dibahas, jarang sekali didiskusikan. Itu sih, apalagi di Jember jarang. Jadi ingin membumikan lagi, kalau di PMII ada nilai dasar pergerakan. Selain nilai dasar pergerakan, di Kopri juga memiliki landasan juga, yaitu nilai kader Kopri dan pancanorma Kopri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.